Baiklah Anda sekalian, sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa agar nantinya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukranillah, salamatan ala dillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salam beserta salam tak lupanya kita doakan kepada Allah semoga disampaikan buat arwah junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Anda sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, kita cek kehadiran terlebih dahulu. Lah selesai. Untuk pelajaran minggu hari ini kita menyambung pelajaran kita minggu kemarin. Dan itu masih tentang perbaikan peralatan listrik rumah tangga yang menggunakan pemanas. Yang pada hari ini kita membahas tentang kompor listrik. Itu nantinya kita akan membahas apa itu kompor listrik, bagaimana cara kerja kompor listrik, apa masalah yang sering terjadi pada kompor listrik, dan bagaimana cara menanganinya. Dan untuk itu ini ada video, silakan Ananda lihat. Kemudian silakan Ananda catat poin-poin penting yang terdapat pada video tersebut. Dan nantinya silahkan Ananda siapkan pertanyaan, hal-hal yang tidak diketahui, silahkan Anda siapkan pertanyaan. Baiklah, untuk materi pertama yaitunya apa itu kompor listrik. Kompor listrik pada umumnya juga menggunakan resistor, dan ini menghasilkan aliran panas pada listrik yang dialiri melalui permukaan yang bentuknya melingkar seperti obat nyamuk, sehingga kompor itu menjadi panas disentuh karena permukaannya dialiri oleh aliran arus listrik yang dikonversikan menjadi panas. Dan di sana kita juga bisa memanfaatkannya untuk memasak air. Di sini juga ada materi tentang kompor induksi. Kompor induksi ini berbeda dengan kompor listrik. Perlu diketahui agar kita tidak salah kaprah bahwa kompor induksi dan kompor listrik merupakan dua jenis kompor yang berbeda. Kompor listrik jelas menggunakan energi listrik dan harus dicolokkan ke pusat listrik untuk mendapatkan energi yang menghantarkan panas. Namun pada kompor induksi yang menggunakan reaksi elektromagnetik dan dalam kompor untuk dihantarkan ke peralatan masak yang di atasnya. Hasilnya pun kompor induksi bisa membuat proses penghantaran panas lebih merata dan cepat konsisten. Kompor induksi sangat direkomendasikan untuk digunakan di dapur rumah tangga karena cenderung lebih aman, apalagi jika digunakan oleh anak-anak maupun remaja. Kompor ini tidak menghasilkan api sehingga risiko terjadi kebocoran gas pun tidak akan ada. Bentuk kompor induksi pun lebih modern dan elegan sehingga dapat membuat tampilan dapur menjadi lebih cantik dan menarik. Bentuknya yang ramping juga lebih menghemat ruang dan lebih aman karena tidak ada api. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang masalah yang sering terjadi pada kompor listrik atau kompor induksi. Yang pertama itu kompor
yang terjebak pada keselamatan. Lampu pada kompor induksi Anda biasanya menunjukkan logo yang terkait dengan keselamatan. Masalah ini biasanya terjadi setelah listrik padam. Meskipun kegagalan sekali, ini menggunakan pertanda baik, bukti bahwa kompor induksi Anda melindungi terhadap kerusakan listrik. Produsen menyarankan dalam situasi ini cabut kompor kesalahan induksi arus listrik dalam 10 menit sehingga beberapa jam untuk mengatur ulang. Selanjutnya yang kedua yaitu kebakaran kompor induksi yang tidak berfungsi lagi. Apapun merek kompor induksi Anda, kerusakan lampu adalah masalah yang berulang. Ini menampilkan dirinya dengan jelas dengan mengaktifkan cahaya yang diinginkan dia tidak hidup. Ini dapat muncul dalam situasi yang berbeda. Setelah listrik mati, artinya ada masalah komunikasi dengan prosesor Anda yang hanya perlu mencabut kompor induksi selama 10 menit hingga beberapa jam untuk meresetnya. 10 menit dan setelah itu baru untuk meresetnya beberapa jam. Ketiga yaitu lampu berderak sampai mereka kehilangan intensitasnya. Gagap kehilangan daya hingga kompor berhenti. Ini mungkin tidak terkait dengan pelat tetapi dengan sambungan listrik. Koneksi yang buruk dapat menyebabkan pemadaman listrik yang pendek yang tidak dapat mempertahankan kekuatan kompor induksi. Untuk memulihkan situasi, kami menyarankan Anda untuk memanggil juru masak profesional yang akan menangani sambungan listrik dan sambungan kompor induksi Anda. Selanjutnya yang keempat itu sinyal suara terdengar bahkan ketika saya menghentikan kompor induksi. Kebosanan yang sering hanya bertujuan untuk memperingatkan Anda bahwa satu hal atau lebih dari sentuhan sensorik adalah tertutup. Dalam hal ini, hapus apapun yang menutup kunci sensitif meskipun itu noda sederhana. Jadi kita harus menghilangkan itu walaupun hanya noda sedikit pada sensornya. Jadi itu kita harus bersihkan agar dia itu mudah untuk menghentikan kompor induksi. Selanjutnya yaitu untuk kesimpulan dan RPP selanjutnya. Kesimpulannya itu pada kompor induksi ini kita bisa manfaatkan memasak dengan baik, dan jika ada masalahnya kita sudah tahu apa itu masalahnya, jadi kita sudah mudah untuk menanganinya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas tentang peralatan listrik yang menggunakan pemanas, yaitu pada microwave. Silahkan anda sekalian cari materi tentang microwave untuk minggu depan, dan ini merupakan tugas mingguan kita nantinya. Dan ini juga untuk pembelajaran untuk selanjutnya. Jadi pembelajarannya masih sama seperti ini, kita menggunakan Zoom dan masih membahas tentang materi itu sambil melihat video, dan jika ada yang bertanya silahkan. Dan cukup sekian untuk hari ini. Kalau ada kata saya salah mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.